ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menurunkan pada kita hidayah berupa nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih mau melangkahkan kaki kita pada siang hari ini untuk melaksanakan salah satu ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Alhamdulillah hari ini kita memasuki tanggal 3 Zulhijjah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan atau hendak melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke tanah suci. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dalam melaksanakan segala rukun haji dan sunnah-sunnahnya, sehingga mereka bisa pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Juga kita yang tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, semoga Allah memberikan keluasan dan kelapangan rezeki kita, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah di bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban. Semoga Allah menerima apa yang akan kita niatkan nanti dalam penyembelihan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah. Di dalam tarikh, kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Zulhijjah yang telah dilalui ini banyak sekali. Di antaranya diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang lain, diperintahkannya Ibrahim alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah melalui mimpi berupa wahyu yang diberikan pada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Saffat ayat ke-101 diceritakan kejadian ini. Ibrahim menjadi gamang. Ibrahim belum berani menyampaikan mimpinya kepada anak. Kemudian mimpi itu terulang pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah inilah di dalam Islam disebut sebagai tanggal Arafah. Artinya Ibrahim mengenali bahwa apa yang terjadi di dalam mimpinya adalah sebagai sebuah wahyu yang harus disampaikan pada anaknya. Sehingga Ibrahim berkata pada Ismail yang saat itu telah tumbuh atau masuk ke dalam usia, ya bunayya inni arobil manam anni adbauka fanzur ma. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih dirimu, maka bagaimana pendapatmu? Maka Ismail berkata pada Ibrahim alaihissalam, ya Rabbi al-mahkumar satajidani insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejumlah kejadian-kejadian di dalam kitab tarikh yang mengilhami atau menggambarkan pada kita bagaimana ada sejumlah kejadian di bulan Zulhijjah ini. Namun kita sering luput dan tidak paham ada sebuah kejadian agung yang terjadi pada bulan Zulhijjah, yaitu diturunkannya wahyu terakhir mengenai perintah halal dan haram pada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Di mana pada suatu ketika datang kepada Umar bin Khattab, setelah Rasulullah wafat, datang seorang pemuda Yahudi kepada Umar bin Khattab. Pemuda Yahudi tersebut berkata, ya Amirul Mu'minin, ayatu fi kitabikum yaqra'una halu alaina masalah Yahudi nazzalat al-akhadna yawma'ina. Wahai Amirul Mu'minin, ada sebuah ayat di dalam kitab suci kalian yang sering kalian baca, dan apabila ayat itu turun kepada kami sebagai masyarakat Yahudi, sebagai kaum Yahudi, maka hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya.
Kemudian Umar bin Khattab bertanya pada pemuda Yahudi tersebut, ayat mana yang engkau maksud? Pemuda Yahudi tersebut membacakan sepenggal kalimat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalimat inilah yang mengguncang hati pemuda Yahudi sehingga dia memahami betapa agungnya wahyu Allah tersebut, sehingga dia berkata kepada Umar bin Khattab, apabila ayat ini turun pada kami sebagai masyarakat Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Maka Umar bin Khattab berkata kepada pemuda tersebut, aku tahu kapan ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Jumat ketika kami sedang wukuf di Arafah. Jamaah muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Berarti pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Tidak ada kejadian yang paling agung di dalam Islam melainkan turunnya wahyu Allah yang indah ini, yang diperuntukkan bagi kita sebagai umat manusia untuk mengakui bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebagai bukti cinta Allah pada kita, menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun pada hari Jumat tanggal ke-9 Zulhijjah, di mana 81 hari setelah ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah membacakan ayat ini di depan umat Islam, Umar bin Khattab menangis. Sehingga Rasulullah bertanya pada Umar bin Khattab, apa yang membuat menangis wahai Umar? Umar berkata pada Rasulullah, dari hari ke hari Islam bertambah, perintah-perintah Allah bertambah untuk kita laksanakan. Sementara hari ini Islam telah mencapai kesempurnaannya, tidak ada lagi perintah halal dan haram yang akan bertambah ataupun berkurang. Dan tidak ada satupun sesuatu yang sempurna, melainkan yang sempurna itu kelak di kemudian hari akan mengalami pengurangan. Itulah yang membuat Umar bin Khattab sedih dan menangis. Artinya dia merasa bahwa wahyu yang turun pada Rasulullah ini pertanda bahwa Rasulullah tidak akan lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat terbesar, nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Lantas muncul pertanyaan di dalam diri kita, apakah sudah betul Islam dan iman yang kita miliki? Apakah betul kita sudah mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman ini? Sementara kita senantiasa mensyukuri nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, sebuah nikmat yang tidak menonjolkan atau menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna Allaha qassama bainakum ahlakakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagikan di antara kalian rizki-rizki kalian. Jadi akhlak, perilaku, tabiat Allah berikan kepada manusia secara berbeda-beda. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah, ada orang yang senantiasa ceria, ada orang yang gampang sedih. Inna Allaha qassama bainakum ahlakakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah telah membagikan di antara kalian rizki-rizki kalian. Allah ada yang menjadikan manusia sebagai orang kaya, Allah jadikan manusia sebagai orang miskin, Allah jadikan manusia sebagai pejabat, Allah jadikan manusia sebagai rakyat. Itu kehendak Allah yang tidak ada kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita saksikan ada orang yang brengsek, ada orang yang tidak baik, ada orang yang bodoh. Ya Allah berikan kekayaan dan jabatan. Ada juga orang yang soleh, baik, dia berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Dia berpegang teguh pada Al-Quran, tapi hidupnya diliputi dengan kesedihan atau kesulitan. Jadi iman, Islam, kekuatan dan kehebatan kita dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala
tidak akan menjadikan jaminan kita sebagai orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan kemegahan dunia. Inna Allah qasama bainakum alaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia, jabatan, kekayaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Jadi jangan pernah kita menyatakan aku bisa hebat, aku bisa kaya, aku bisa menjadi pejabat, aku bisa menjadi penguasa dikarenakan aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan karena ilmu yang ada padaku maka aku menjadi kaya. Sebagaimana Allah meriwayatkan di dalam Al-Quran, di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Qasas, bagaimana Allah murka kepada Qarun karena sebuah ucapan yang sederhana. Qarun adalah orang yang paling kaya yang pernah ada di dalam sejarah umat manusia. Kehancurannya dikarenakan satu kalimat sederhana. Apa ucapan Qarun? Innama utituhu ala ilmi inni. Kalimat itu saja. Sesungguhnya kekayaan yang ada padaku, kekayaan yang aku miliki, tidak lain dikarenakan ilmu yang aku miliki. Itu saja kalimat Qarun yang membuat Allah murka, lalu dibinasakan Qarun beserta hartanya dihancurkan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa aku menjadi kaya, aku menjadi pejabat, aku memiliki kekuasaan dikarenakan Allah mencintai. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan kekayaan dunia, jabatan, pangkat dan lain sebagainya kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Wala aqawwahuddin faqad ahabba. Tapi Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Faman aqawwahuddin faqad ahabba. Maka barang siapa yang diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan lanjutan, apakah Islam yang kita miliki, agama yang kita anut ini buah dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau bukan? Jangan-jangan agama Islam yang kita miliki ini adalah hadiah dari Wisnu Capil, atau hadiah dari lurah dan camat, atau hadiah dikarenakan orang tua kita beragama Islam. Apakah kita akan mencari kebenaran Islam apabila kita dilahirkan bukan sebagai orang Islam? Maka Allah menuntut bukti benar tidaknya Islam dan iman yang kita miliki. Rasulullah melanjutkan sabdanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, "Wallazi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, la yuslimu abdun hatta yuslima qalbuhu wa lisanuhu. Tidaklah seseorang itu dikatakan dia beragama Islam sebelum dia bisa mengislamkan hati dan lidahnya. Jadi bukti Islam yang paling elementer, bukti Islam yang paling fundamental, bukti benar tidaknya Islam yang paling mendasar adalah apakah kita sudah mengislamkan hati dan lisan kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat menceritakan bagaimana Luqman Hakim dahulu sebelum dia menjadi pembesar negeri, dia adalah seorang hamba sahaya. Suatu ketika dia diperintahkan oleh majikannya, "Wahai Luqman, sembelihkan bagiku seekor kambing hari ini." Maka Luqman menyembelih seekor kambing. Lantas majikannya berkata kepada Luqman, "Wahai Luqman, berikan yang paling baik dari kambing yang kau sembelih tadi." Maka Luqman memberikan hati dan lidah kambing. Pada kemudian hari majikannya kembali menyuruh Luqman, "Wahai Luqman, sembelihkan bagiku seekor kambing." Lantas Luqman menyembelih seekor kambing bagi majikannya. Lantas majikannya kembali berkata kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqman, berikan aku yang paling buruk dari hewan yang kau sembelih tadi." Maka Luqman tetap memberikan hati dan lidah kambing. Betapa marahnya majikannya kepada Luqman. "Ketika aku meminta yang terbaik dari kambing yang kau sembelih, kau memberikan hati dan lidah kambing. Ketika aku meminta yang paling buruk dari kambing yang kau sembelih, kau tetap memberikan hati dan lidah kambing. Apa yang terjadi denganmu, wahai Luqman?" Luqman berkata kepada majikan, "Wahai tuanku, sesungguhnya apabila hati dan lidah seseorang itu baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Maka barang siapa hati dan lidah seseorang buruk, maka buruk pula seluruh amalannya." Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi. Inna Allaha ghafurur rahim sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bukti Islam seseorang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, yang paling mendasar adalah bagaimana dia bisa mengislamkan hati dan lidahnya, bagaimana dia bisa mengisi hatinya dengan nilai-nilai kelembutan, prasangka-prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Lisan yang senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, lisan yang senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik, lisan yang senantiasa mengajak orang untuk meninggalkan segala kemungkaran. Bagaimana lisan diposisikan di dalam Islam sebagai sesuatu yang berbahaya. Allah menciptakan dua telinga, Allah menciptakan dua mata, tetapi Allah hanya menciptakan satu lisan atau lidah. Lisan atau lidah yang satu itu yang Allah ciptakan, Allah simpan di dalam ruangan atau kamar yang bernama mulut. Kemudian lisan yang sudah tersimpan di dalam ruangan bernama mulut itu Allah berikan pagar dua baris benda yang keras, itu gigi. Setelah Allah beri dua benda yang keras, dua baris benda keras berupa gigi, Allah kemudian menyegelnya dengan dua buah daging yang bernama bibir. Itu menunjukkan bagaimana lisan adalah sebagai sesuatu yang bisa berbahaya apabila kita tidak Islam, tidak jadikan sebagai alat untuk menyampaikan kalimat-kalimat itu. Untuk itu pada bulan Zulhijjah ini, pada tanggal 3 Zulhijjah ini, mari kita jadikan momentum bagi kita untuk mengembalikan, merevisi kembali apakah Islam yang kita anut ini betul-betul sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Betulkah agama Islam yang kita anut ini betul-betul sebagai bentuk nikmat Allah yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita? Apabila belum, mari kita perbaiki hati dan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk memulai kembali perbuatan baik di dalam diri kita dengan mengislamkan hati dan lidah kita. Semoga Allah memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.